Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Berikut adalah tugas ruang kolaborasi kelompok 2 CGP Angkatan ke-10 Kota Palembang. Kelompok 2 akan menjelaskan tugas ruang kolaborasi tentang eksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di Kota Palembang mengenai Dul Muluk. Dalam upaya menebalkan konteks diri atau kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan anggota-anggota masyarakat. Yang kami hormati Bapak Bahri selaku fasilitator dan Ibu Francisca selaku VP kelompok 2. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Ibu Desi Putri Pratiwi SPDGR dari SD Negeri 121 Palembang. Yang kedua, Ibu Rika Aprianti SPD dari SD Negeri 178 Palembang. Yang ketiga, ada Bapak Endro Kusnandi SPD dari SMA Negeri 5 Palembang. Yang keempat, ada Ibu Dwi Febrianti SPD dari SD Negeri 226 Palembang. Yang kelima ada Ibu Desi Faradila SPD dari SMP LTI IGM Palembang. Teks sosiokultural pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, gotong royong. 2, nasionalisme. 3, pembiasaan 5S. 4, toleransi. 5, peduli terhadap sesama. Dan 6, adat istiadat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya menghormati dan melestarikan budaya lokal dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah, sehingga membantu dan membentuk karakter peserta didik yang memiliki rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap budaya daerah. Teater Dul Muluk. Dul Muluk adalah kesenian daerah Sumatera Selatan yang tidak lekang oleh waktu. Di dalam teater Dul Muluk ini terkandung nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah. Dul Muluk berawal dari kitab kejayaan kerajaan Melayu yang berjudul Syair Abdul Muluk yang selesai ditulis pada 2 Juli 1845. Orang yang pertama kali membawa kesenian Dul Muluk ke Palembang adalah pedagang keturunan Arab bernama Wan Bakar atau Syekh Ahmad Bakar. Hal menarik dari Dul Muluk adalah seni pertunjukan yang sejak awal hanya dimainkan oleh kaum laki-laki, meskipun beberapa tokoh di dalam drama ada perempuan seiring dengan zaman. Nilai gotong royong. Implementasi di masyarakat. Teater Dul Muluk Palembang memiliki peran dalam membangun solidaritas kelompok masyarakat setempat. Pertunjukan menjadi ajang pertemuan dan perayaan bersama bagi komunitas dan kelompok-kelompok masyarakat Palembang. Para pemain, penonton, dan seluruh anggota masyarakat yang terlibat dalam pertunjukan merasa sangat saling terikat dan memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Nilai nasionalisme. Implementasi di masyarakat. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuan untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntunan perannya. Nyanyian salam pembuka Dul Muluk kemudian bekiso atau bekisah ketika salah seorang pemain duduk di samping para pemusik dan melatunkan kisah dengan suara yang tinggi. Permainan dimulai hingga selesai, lalu ditutup dengan bermas.
Kegiatan ini termasuk dalam nilai nasionalisme karena memiliki rasa cinta budaya Palembang. Pembiasaan 5S, implementasi di masyarakat. Dalam pertunjukan teater Dul Muluk, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Palembang halus atau bebaso dan bahasa Palembang Jeho atau bahasa Palembang sehari-hari. Teater Dul Muluk ini bukan hanya sebagai tontonan ataupun hiburan semata, tetapi terdapat nilai-nilai budaya luhur yang disampaikan kepada masyarakat, yaitu tradisi lisan Dul Muluk, mengajarkan tata cara berbahasa dengan sopan santun, menunjukkan keramah tamaan dengan menyapa, salam baik dengan orang yang lebih tua maupun yang lebih muda. Penguatan karakter murid. Program 5S Salam Senyum Sapa Sopan dan Santun merupakan pembiasaan yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Pembiasaan 5S ini dapat menumbuhkan sikap saling menghormati satu sama lain, mengedepankan moral etika yang dapat membentuk budi pekerti luhur bagi siswa. Nilai toleransi. Implementasi di masyarakat. Dahulu, Dul Muluk hanya diperankan oleh kaum laki-laki saja. Bentuk penampilannya tertutup dan pementasan sangat erat berhubungan dengan Islami. Seiring perkembangan zaman, Dul Muluk pun berubah fungsi, bahwa yang mementaskan semua genre tidak terbatas laki-laki saja. Bentuk teksnya dapat dirubah dan diadaptasi dengan perkembangan zaman, bukan hanya unsur Islami, akan tetapi dapat mengangkat keragaman agama yang ada di kota Palembang. Penguatan karakter pada murid. Nilai toleransi keagamaan sangat dijunjung tinggi di sekolah. Siswa tidak ada membedakan agama satu sama lain. Salah satunya dalam beribadah. Dimulai dari jam ke-0, anak-anak berdoa menurut kepercayaan yang dianut. Peduli terhadap sesama. Implementasi di masyarakat. Teater Dul Muluk Palembang memiliki peran dalam membangun nilai-nilai kepedulian terhadap sesama. Untuk itu, sikap yang ditunjukkan mampu memahami kondisi orang lain, ikut merasakan kesulitan orang lain, dan membantu membangkitkan ketika seseorang mengalami kesulitan. Contohnya, jika sudah memiliki rasa kepedulian terhadap sesama adalah ketika melihat orang lain sedang mendapatkan masalah dan musibah, biasakan diri sendiri untuk membantu orang tersebut. Membantu orang lain dengan memberikan bentuk dukungan pendengar yang baik untuk orang lain. Karena bentuk peduli terhadap sesama yang paling mudah untuk dilakukan. Penguatan karakter murid. Menanamkan sikap peduli lingkungan terhadap siswa dapat dimulai dari menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Dengan cara membuang sampah di tempatnya, melakukan piket kelas, merawat tanaman, dan sebagainya. Nilai adat istiadat. Implementasi satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di dalam kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya tidak. Adapun kesimpulan mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. I Ngarso Sung Tulodo menjadi teladan bagi anak didik. Dalam proses pembelajaran sehari-hari, guru dapat menciptakan lingkungan yang memotivasi dan mendorong siswa untuk berkembang holistik. Momen-momen kecil seperti sikap menghargai, perbedaan, kejujuran, dan tanggung jawab merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter bangsa yang berintegritas. Dengan mengedepankan prinsip I Ngarso Sung Tulodo, guru tidak hanya menjadi penyampai ilmu saja, melainkan juga membentuk karakter yang dapat menginspirasi anak didik. Ing Madio Mangun Karso. Membangun masyarakat yang maju dan berkualitas. Guru perlu terlibat aktif dalam memberdayakan siswa untuk mengembangkan potensi mereka. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada pengembangan keterampilan dan karakter. Dengan demikian, para siswa akan menjadi individu yang mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam memajukan masyarakat. Guru sebagai pilar pembangunan masyarakat berkualitas juga perlu terus mengembangkan diri
agar dapat memberikan dampak positif yang lebih besar. Tut Wuri Handayani mengajarkan kasih sayang dan keikhlasan, memberikan perhatian, mendengarkan dan menghargai setiap individu dalam kelas adalah langkah awal dalam menerapkan semboyan ini. Guru yang mampu membimbing dengan penuh kasih sayang dan menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Dengan demikian, nilai-nilai keikhlasan akan tertanam kuat dalam jiwa anak didik, dan mereka akan menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif dalam masyarakat. Berikut adalah contoh Dulmuluk yang diaplikasikan di sekolah dalam acara selebrasi P5 sebagai gelar karya dan melestarikan kebudayaan. Pada kegiatan ini, siswa-siswi sangat antusias, dan dalam kegiatan ini pula kita mampu melihat potensi-potensi anak yang belum kita tahu sebelumnya. Itu adalah contoh pagelaran Dulmuluk Palembang dengan judul Zainal Abdiansyah. Sekianlah penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam guru penggerak.